Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak kisah seru Abu Nawas menghadapi tarawih kilat yang bikin heboh seluruh desa. Di suatu kampung yang damai, ada seorang tokoh yang sangat terkenal akan kecerdikannya, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Semua orang mengenalnya sebagai orang yang licin seperti belut, cerdik seperti rubah, tapi juga berhati emas seperti dermawan sejati. Malam itu, bulan Ramadan menyelimuti desa dengan suasana yang penuh berkah. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip di sepanjang jalan menuju masjid, sementara wangi makanan berbuka masih tersisa di udara. Warga berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa malam itu. Salah seorang warga, seorang pemuda bernama Faruk, datang tergopoh-gopoh ke rumah Abu Nawas. Nafasnya tersengal-sengal seperti habis dikejar kambing. Abu Nawas, cepat datang ke masjid. Ada yang aneh terjadi, serunya panik. Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh sambil mengelus janggutnya, mengangkat alisnya. Aneh bagaimana, Faruk? Masjid terbakar, imamnya hilang, tanyanya sambil tetap santai. Bukan, lebih aneh dari itu. Tarawih di masjid ini sekarang jadi kilat. Abu Nawas menyipitkan matanya. Kilat, maksudmu ada petir di dalam masjid? Faruk menggeleng cepat. Bukan, maksudnya, sholat tarawihnya sangat cepat. Imam baru kita, Syekh Abdurrahman, memimpin sholat secepat kilat. Bayangkan, tadi baru takbiratul ihram, belum sempat aku menemukan posisi nyaman untuk sujud, tiba-tiba sudah salam. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu terkekeh. Aku mengerti, ini menarik. Baiklah, ayo kita lihat sendiri keajaiban ini. Ketika Abu Nawas tiba di masjid, suasananya agak kacau. Beberapa jamaah tampak saling berbisik dan menggeleng-gelengkan kepala. Ada yang masih terheran-heran dengan kecepatan sholat, ada juga yang sudah pasrah dan memilih pulang. Di depan, Imam Abdurrahman tampak berdiri dengan tenang. Beliau adalah orang baru di kampung ini, dikirim oleh penguasa untuk menggantikan imam sebelumnya yang sudah uzur. Jubahnya bersih, sorbannya rapi, dan janggutnya panjang terawat. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas, seakan yakin bahwa dirinya telah memimpin sholat dengan sangat baik. Abu Nawas mendekat dan dengan gaya khasnya yang santai, ia menyapa sang imam, "Assalamualaikum, wahai imam. Maaf mengganggu, tapi aku mendengar ada keajaiban baru di kampung ini. Aku ingin memastikan apakah benar sholat tarawih kini lebih cepat dari bayangan." Syekh Abdurrahman tersenyum tipis. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Ya, memang benar. Aku memimpin sholat dengan cara yang lebih efisien. Tidak ada alasan untuk berlama-lama. Bukankah agama ini memudahkan, bukan menyulitkan?" Abu Nawas mengangguk-angguk, berpura-pura setuju. Benar, agama memang memberi kemudahan. Tapi, seberapa cepat sholat yang kau maksud? Salah satu jamaah menyela dengan ekspresi frustasi. "Cepat sekali, Abu Nawas. Surat yang dibaca hanya satu ayat pendek, dan ruku serta sujudnya nyaris tidak terasa. Seperti ayam yang mematuk makanan." Jamaah lain menambahkan, "Kami bahkan tidak sempat menghayati bacaan. Rasanya seperti lomba lari, bukan sholat." Abu Nawas kembali tersenyum, tapi kali ini lebih licik. Ia melirik Imam Abdurrahman, "Wahai imam, sungguh menarik metode yang kau terapkan. Jika berkenan, aku ingin mencoba sendiri pengalaman ini." Syekh Abdurrahman mengangguk, "Tentu, silakan ikut tarawih bersamaku nanti." Abu Nawas menepuk tangannya. "Bagus, tapi aku ingin mengusulkan sesuatu. Karena kita ingin mempercepat segalanya, bagaimana kalau kita juga mempercepat berbuka puasa dan sahur? Misalnya, buka puasa 30 menit sebelum azan maghrib dan sahur ditutup sejam sebelum subuh. Bukankah itu lebih efisien?" Semua orang di masjid langsung terdiam. Beberapa mulai terkikik, menyadari jebakan logika Abu Nawas. Syekh Abdurrahman mengerutkan kening. "Tidak boleh. Berbuka puasa ada aturannya. Harus saat matahari benar-benar terbenam." Abu Nawas tersenyum lebar. Jadi soal puasa ada aturannya, tapi soal sholat boleh dipercepat sesuka hati." Syekh Abdurrahman tersentak. Wajahnya mulai memerah. Para jamaah yang tadinya kesal kini mulai menikmati perdebatan ini. Melihat sang imam mulai terpojok, Abu Nawas melanjutkan, "Imam, izinkan aku bertanya.
Apakah menurutmu Rasulullah pernah mencontohkan sholat seperti yang kau lakukan? Imam Abdurrahman menghela napas. Sholat itu harus khusyuk, tapi bukan berarti harus lama. Tidak ada larangan untuk mempercepat, asalkan tetap memenuhi rukun. Abu Nawas mengangkat bahu. Tapi, apakah khusyuk bisa dicapai jika jamaah bahkan tidak sempat memahami bacaan mereka sendiri? Seorang kakek di pojokan ikut berkomentar, aku bahkan belum selesai mengucapkan amin, tapi imam sudah berdiri untuk rakaat berikutnya. Gelak tawa mulai terdengar dari para jamaah. Abu Nawas melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan nada serius tapi tetap jenaka, ia berkata, baiklah, kalau begitu kita uji apakah metode ini benar-benar baik. Bagaimana kalau kita adakan perlombaan? Aku akan memimpin satu sholat tarawih dengan cara yang aku yakini, dan imam akan memimpin dengan caranya. Biarkan jamaah yang menilai mana yang lebih baik. Syekh Abdurrahman tampak berpikir keras. Ia tentu tidak bisa menolak tantangan ini, karena jika ia menolak, bisa-bisa jamaah semakin meragukan metodenya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Baik, aku terima tantanganmu. Tapi ingat, yang penting adalah rukun sholat terpenuhi. Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, mari kita buktikan, mana yang lebih mendekati cara Rasulullah. Para jamaah bersorak. Malam itu, masjid yang biasanya hanya diisi dengan zikir setelah tarawih, kini menjadi ajang perdebatan intelektual yang penuh tawa. Namun, Abu Nawas tahu ini baru awal. Ia sudah menyiapkan strategi untuk memastikan bahwa kebenaran tetap menang, dengan cara yang paling kocak, tentunya. Malam semakin larut, tetapi suasana di masjid kampung semakin panas. Bukan karena hawa Ramadan yang hangat, melainkan karena perdebatan yang semakin sengit antara Abu Nawas dan Imam Abdurrahman. Jamaah yang tadi ingin pulang kini memutuskan untuk tetap tinggal. Bahkan beberapa warga yang tidak biasa ke masjid juga berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Abu Nawas menantang imam dalam adu tarawih. Di tengah riuh rendah suasana, Abu Nawas berdiri dengan penuh percaya diri. Ia melipat tangannya di dada, menatap Imam Abdurrahman yang kini tampak sedikit tegang. Wahai imam, sebelum kita mulai perlombaan ini, mari kita sepakati beberapa hal terlebih dahulu, kata Abu Nawas dengan senyuman khasnya. Imam Abdurrahman mengangkat dagunya, berusaha tetap tenang. Silakan, Abu Nawas. Aku siap mendengarkan. Abu Nawas berdeham. Pertama, kita harus memastikan bahwa sholat yang kita lakukan tetap sah. Setuju, tentu saja. Kedua, kita tidak hanya akan menilai dari kecepatan, tetapi juga dari kualitas sholat. Karena seperti kata orang tua-tua, cepat itu bukan selalu baik, dan lambat juga bukan selalu buruk. Beberapa jamaah mengangguk-angguk. Ada yang mulai tersenyum lebar, menyadari arah pembicaraan Abu Nawas. Dan yang terakhir, lanjut Abu Nawas, kita minta pendapat jamaah setelah selesai. Jika mereka merasa lebih nyaman dengan caramu, maka aku akan mengikuti metode tarawih kilatmu. Tetapi jika mereka merasa lebih khusyuk dengan caraku, maka kau harus mengakui kesalahanmu dan mengubah cara memimpin sholat. Setuju. Imam Abdurrahman terdiam sejenak. Jelas bahwa ia sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya, ia mengangguk. Baik, aku setuju. Setelah kesepakatan dibuat, para jamaah bersiap. Malam itu, masjid terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Imam Abdurrahman, dan sesuai dengan gayanya, mereka akan melaksanakan tarawih dengan kecepatan tinggi. Kelompok kedua dipimpin oleh Abu Nawas, yang akan memimpin sholat dengan cara yang menurutnya benar dan khusyuk. Beberapa pemuda bahkan bertaruh kecil-kecilan. Bukan dalam bentuk uang, tentu saja, tapi mereka bertaruh siapa yang akan menyelesaikan tarawih lebih dulu. Aku yakin kelompok imam selesai duluan, mungkin sebelum yang lain bahkan selesai rakaat kedua. Kata seorang pemuda, tapi Abu Nawas pasti punya akal-akalan. Jangan remehkan dia, sahut yang lain. Imam Abdurrahman mengambil posisi di mihrab. Begitu ia bertakbir, para jamaah di belakangnya langsung tegang. Allahu Akbar. Dan benar saja, begitu ia mulai membaca surat, kecepatan bacaannya luar biasa. Hampir seperti seorang penjual keliling yang sedang mengiklankan dagangannya. Wal asri innal insana lafi khusr.
Ilalazina amanu wa amilus solihati wa tawasobil haki wa tawasobis sober. Allahu Akbar. Banyak jamaah yang kaget. Baru saja mereka menyesuaikan niat, tahu-tahu sudah ruku. Beberapa dari mereka bahkan belum sempat membaca Al-Fatihah dengan tuntas. Di rakaat kedua, ritmenya semakin cepat. Sujud hanya seperti menempelkan dahi sekejap di lantai, lalu langsung berdiri lagi. Dan benar saja, dalam waktu kurang dari 10 menit, Imam Abdurrahman dan jamaahnya sudah selesai melaksanakan 20 rakaat tarawih. Ketika mereka selesai salam, beberapa jamaah tampak lelah bukan karena lama berdiri, tapi karena berusaha mengikuti kecepatan imam. Seorang bapak tua mengelap keringatnya sambil mengeluh, "Astagfirullah, aku merasa lebih capek daripada berjalan kaki ke pasar." Yang lain menambahkan, "Aku bahkan tidak yakin apa yang tadi aku baca. Apakah aku sudah ruku? Apakah aku sudah sujud?" Semua terasa seperti mimpi. Sementara itu, Abu Nawas baru saja memulai sholatnya. Ia berdiri dengan khusyuk, membaca dengan tartil, memberikan jeda yang cukup untuk setiap gerakan. Suaranya pelan, tapi menyentuh hati. Ketika ia membaca, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", banyak jamaah yang merasa tersentuh. Ada sesuatu dalam bacaan Abu Nawas yang membuat mereka benar-benar meresapi makna sholat. Perbedaan antara dua cara sholat ini terasa jelas. Yang satu seperti perlombaan, yang lain seperti ibadah yang penuh ketenangan. Jamaah yang sudah menyelesaikan tarawih kilat mereka, kini hanya bisa duduk dan memperhatikan. Beberapa bahkan merasa menyesal karena ikut dalam sholat yang terasa seperti latihan senam ketimbang ibadah. Setelah sekitar 45 menit, sholat tarawih yang dipimpin Abu Nawas pun selesai. Ketika ia mengucapkan salam terakhir, suasana di masjid terasa berbeda. Ada ketenangan, ada kedamaian, dan ada senyum di wajah para jamaah yang mengikutinya. Abu Nawas berdiri, menatap Imam Abdurrahman yang kini tampak sedikit gelisah. "Baiklah, wahai imam," kata Abu Nawas dengan nada lembut, "sekarang, mari kita tanyakan kepada jamaah. Mana sholat yang lebih membuat mereka merasa dekat dengan Allah? Yang pertama atau yang kedua?" Seorang pemuda yang tadi ikut sholat dengan Imam Abdurrahman berdiri. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Aku mengikuti tarawih kilat, dan jujur saja, aku bahkan tidak tahu apakah aku sudah benar-benar sholat atau belum." Yang lain ikut angkat bicara. "Aku merasa seperti sedang berlari maraton, bukan beribadah. Sholat harusnya membawa ketenangan, bukan kepanikan." Seorang kakek tua menghela napas panjang. "Sudah lama aku sholat tarawih di masjid ini, tapi baru kali ini aku merasa bahwa sholatku benar-benar bernilai." Syekh Abdurrahman mulai tampak panik. Ia jelas tidak menyangka bahwa reaksinya akan seburuk ini. Namun, sebelum ia bisa berbicara, Abu Nawas melangkah maju. "Imam, aku tidak mengatakan bahwa kau salah. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa sholat bukan hanya soal menyelesaikan rakaat, tapi soal menghadirkan hati di hadapan Allah." Abu Nawas tersenyum, lalu menambahkan, "Bahkan jika kita bisa menyelesaikan sholat dalam waktu 5 menit, tapi jika hati kita kosong, maka apa gunanya?" Masjid kembali sunyi. Para jamaah merenungkan kata-kata Abu Nawas. Namun, ini belum berakhir. Karena tepat saat itu, seseorang tiba-tiba masuk ke masjid dengan tergesa-gesa. Ia adalah utusan dari istana. "Abu Nawas, Imam Abdurrahman, ada panggilan dari Sultan. Kalian diminta menghadap sekarang juga." Abu Nawas mengangkat alis. Wah, ada apa lagi ini?" Imam Abdurrahman tampak lebih tegang. Ia tahu bahwa Sultan tidak memanggil orang sembarangan tanpa alasan kuat. Para jamaah mulai berbisik-bisik. Ada yang penasaran, ada yang khawatir. Namun yang jelas, pertarungan ini belum selesai. Suasana di masjid mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada utusan istana yang berdiri di ambang pintu dengan napas tersengal-sengal. Sultan ingin bertemu dengan Abu Nawas dan Imam Abdurrahman segera. Para jamaah langsung berbisik-bisik. Ada apa ini? Kenapa Sultan tiba-tiba memanggil mereka? Jangan-jangan Sultan juga penasaran dengan tarawih kilat. Abu Nawas mengangkat alis dan menepuk pundak Imam Abdurrahman. "Wahai Imam, sepertinya debat kita ini bukan hanya menarik perhatian jamaah, tapi juga istana. Siap untuk panggilan raja." Imam Abdurrahman tampak tegang, tetapi ia tetap mengangguk. "Sebagai rakyat,
Kita harus patuh. Mari kita pergi. Mereka berdua pun berangkat menuju istana, diiringi oleh beberapa jamaah yang ingin tahu kelanjutan peristiwa ini. Ketika mereka tiba di istana, suasana di sana ternyata tidak kalah tegang. Para pejabat berdiri di sepanjang koridor, berbisik-bisik. Saat mereka masuk ke ruang utama, Sultan sudah menunggu dengan wajah serius. Di sebelahnya duduk seorang wazir penasihat kerajaan, yang tampak tidak senang. Abu Nawas, Imam Abdurrahman, kalian tahu mengapa aku memanggil kalian? Tanya Sultan dengan nada berat. Abu Nawas tersenyum lebar. Hamba bisa menebak, wahai Paduka. Apakah Baginda ingin tahu siapa pemenang dari adu cepat tarawih ini? Sultan mengernyit. Apa? Adu cepat tarawih? Apa maksudmu? Imam Abdurrahman menelan ludah. Ampun, Baginda. Itu hanya perbedaan metode dalam memimpin sholat. Tidak ada maksud untuk meremehkan ibadah. Sultan menatap mereka berdua dengan tajam. Kemudian, ia menoleh kepada wazir di sampingnya. Wazirku melaporkan bahwa ada kegaduhan besar di masjid akibat cara sholat kalian. Aku tidak ingin rakyatku bingung dan terpecah belah hanya karena perbedaan cara ibadah. Aku memanggil kalian untuk memberi penjelasan. Abu Nawas mengusap dagunya, lalu menjawab dengan nada tenang. Baginda, izinkan hamba bertanya, apakah Baginda lebih suka makanan yang dikunyah dengan baik atau yang ditelan mentah-mentah? Sultan mengangkat alis. Tentu saja yang dikunyah dengan baik. Apa gunanya makanan kalau tidak dinikmati dan dicerna? Abu Nawas tersenyum. Itulah juga cara kami memandang sholat, Baginda. Jika sholat dilakukan terlalu cepat seperti menelan makanan tanpa dikunyah, apakah ibadah itu akan benar-benar terasa? Sultan terdiam sejenak, lalu menatap Imam Abdurrahman. Apa benar kau memimpin sholat dengan sangat cepat, wahai Imam? Imam Abdurrahman mulai berkeringat. Ia sadar bahwa situasi tidak berpihak padanya. Tapi sebelum ia bisa menjawab, tiba-tiba wazir berbicara dengan nada sinis. Baginda, mengapa kita memperdebatkan hal kecil seperti ini? Bukankah yang terpenting adalah jumlah rakaat yang ditunaikan? Jika bisa selesai lebih cepat, bukankah itu lebih baik? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia bisa mencium ada sesuatu yang tidak beres di sini. Wazir yang bijaksana, apakah engkau pernah membaca kitab-kitab fiqh? Atau setidaknya pernahkah kau bertanya kepada ulama, apakah sholat yang terlalu cepat itu sah? Wazir mendengus. Tentu saja aku tahu, aku juga beribadah seperti kalian. Sultan memperhatikan dengan penuh minat. Ia tahu bahwa setiap kali Abu Nawas mulai memancing seseorang dengan kata-kata, pasti akan ada kejutan besar. Abu Nawas melangkah ke depan. Baginda, izinkan hamba mengungkap sesuatu yang menarik. Apakah Baginda tahu bahwa ada seseorang yang diam-diam memiliki kepentingan dalam sholat tarawih kilat ini? Sultan mengerutkan kening. Maksudmu? Abu Nawas menoleh kepada para pengawal. Tolong panggil penjaga dapur istana. Tak lama kemudian, seorang pelayan dapur masuk dengan wajah bingung. Apakah engkau tahu siapa yang sering datang ke dapur sebelum tarawih? Tanya Abu Nawas. Pelayan itu tampak ragu, tetapi akhirnya menjawab, hamba sering melihat wazir datang ke dapur sebelum tarawih. Sultan menoleh dengan curiga. Wazir, apa yang kau lakukan di sana? Wazir tampak gelisah, tetapi tetap berusaha tenang. Aku hanya memastikan bahwa makanan sahur untuk Baginda disiapkan dengan baik. Abu Nawas tersenyum lebar. Sahur, atau menyimpan makanan untuk berbuka lebih cepat. Semua orang mulai berbisik-bisik. Baginda, lanjut Abu Nawas, izinkan hamba mengungkap sebuah kemungkinan. Jika tarawih berlangsung lebih cepat, maka waktu istirahat menjadi lebih panjang, dan siapa yang paling diuntungkan? Mereka yang ingin segera makan lagi. Para pejabat mulai saling menatap. Sultan menoleh tajam ke arah wazir. Benarkah itu, wazir? Wazir berkeringat deras. Ia tahu bahwa kebohongannya mulai terbongkar. Aku hanya berpikir bahwa rakyat tidak perlu terlalu lama di masjid. Mereka bisa beristirahat lebih cepat. Katanya terbata-bata. Abu Nawas tertawa kecil. Atau agar engkau bisa menghabiskan makanan lebih banyak tanpa ada yang melihat. Sultan terdiam. Perlahan, ekspresinya berubah menjadi murka. Wazir, apakah benar kau memanfaatkan tarawih kilat demi kepentingan pribadimu? Wazir tidak bisa berkata-kata. Ia tahu bahwa posisinya sudah terancam. Ruangan menjadi sunyi.
Semua mata tertuju pada Sultan, menunggu apa yang akan ia putuskan. Abu Nawas melipat tangan di dada, menunggu dengan senyum tipis. Imam Abdurrahman, yang tadi merasa cemas, kini tampak lebih lega. Sultan akhirnya berdiri. Aku tidak suka orang yang memanipulasi ibadah demi kepentingan pribadi, katanya dengan nada berat. Ia menatap wazir dengan penuh kekecewaan. Mulai hari ini, kau dicopot dari jabatanmu sebagai wazir. Semua orang terkejut. Wazir sendiri terjatuh ke lututnya, wajahnya pucat. Baginda, ampun, aku hanya ingin. Sultan mengangkat tangan. Cukup, pergilah sebelum aku menjatuhkan hukuman lebih berat. Dengan wajah penuh ketakutan, wazir pun bangkit dan bergegas keluar dari istana. Setelah kehebohan itu mereda, Sultan menoleh ke Imam Abdurrahman. Wahai Imam, aku percaya kau tidak bermaksud buruk. Namun, aku ingin kau memimpin tarawih dengan lebih perlahan, agar jamaah bisa benar-benar merasakan ibadahnya. Imam Abdurrahman mengangguk dengan tulus. Baginda, aku menyadari kesalahanku. Aku akan memperbaikinya. Sultan tersenyum dan menoleh ke Abu Nawas. Abu Nawas, seperti biasa, kau telah menyelamatkan keadaan. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Abu Nawas tertawa kecil. Baginda, hamba hanya ingin satu hal, kirimkan makanan istana ke masjid, agar jamaah bisa berbuka puasa bersama. Sultan tertawa dan mengangguk. Kau memang selalu penuh kejutan. Semua orang bersorak gembira. Tapi apakah ini benar-benar akhir dari cerita? Atau ada kejutan lain yang menanti? Setelah kejadian yang mengguncang istana, suasana di masjid berubah. Malam itu, Abu Nawas dan Imam Abdurrahman kembali ke masjid untuk sholat tarawih bersama jamaah. Kali ini, tidak ada lagi tarawih kilat yang membuat orang bingung. Semua jamaah duduk dengan tenang, menanti dimulainya sholat dengan hati yang lebih lapang. Imam Abdurrahman berdiri di depan, menarik napas dalam. Ia menatap wajah para jamaah yang menunggu dengan penuh harapan. Bismillah. Ia memulai sholat dengan bacaan yang lebih tenang, penuh kehusyukan. Setiap ayat ia lantunkan dengan tartil, tidak lagi terburu-buru seperti sebelumnya. Abu Nawas, yang berdiri di barisan pertama, tersenyum sambil mengangguk pelan. Nah, begini lebih baik, gumamnya dalam hati. Jamaah mengikuti dengan khusyuk. Tidak ada lagi yang merasa kehilangan makna ibadah hanya karena ingin segera menyelesaikannya. Bahkan beberapa wajah tampak berkaca-kaca, menyadari betapa berbedanya tarawih kali ini dengan yang sebelumnya. Setelah sholat selesai, Imam Abdurrahman berdiri di mimbar, menatap jamaah dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Saudara-saudaraku sekalian, aku ingin meminta maaf. Selama ini, aku berpikir bahwa semakin cepat kita menyelesaikan sholat, semakin banyak manfaat yang kita dapat. Aku lupa bahwa sholat bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi harus menjadi penghubung kita dengan Allah. Jamaah terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku berterima kasih kepada Abu Nawas, yang telah membuka mataku. Bukan kecepatan yang menentukan kualitas ibadah, tapi seberapa dalam hati kita terhubung dengannya. Seorang kakek di barisan depan mengangguk setuju. Benar sekali, Imam. Aku sudah tua, dan terkadang kesulitan mengikuti sholat yang terlalu cepat. Malam ini, aku merasa benar-benar bisa menikmati ibadahku. Seorang pemuda pun ikut angkat bicara. Aku juga, Imam. Dulu aku pikir yang penting banyak rakaat, tapi sekarang aku sadar, lebih baik sedikit tapi khusyuk daripada banyak tapi kosong. Imam Abdurrahman tersenyum haru. Lalu, ia menoleh ke Abu Nawas. Dan engkau, sahabatku, seperti biasa, kata-katamu yang tajam telah menyadarkanku. Aku berhutang banyak kepadamu. Abu Nawas tertawa kecil. Ah, Imam, aku hanya berbicara sedikit. Yang paling penting adalah hatimu yang mau menerima kebenaran. Jamaah tertawa ringan, tetapi di dalam hati mereka, ada rasa haru yang mendalam. Malam itu, bukan hanya imam yang belajar sesuatu, tetapi seluruh masyarakat desa. Keesokan harinya, kabar dari istana datang. Ternyata, Sultan tidak hanya sekadar mencopot wazir yang serakah itu, tetapi juga memerintahkan agar setiap masjid di kerajaan mendapatkan dukungan penuh dalam penyelenggaraan ibadah. Mulai hari ini, tidak ada lagi tarawih kilat yang membuat orang kehilangan makna ibadah, kata Sultan dalam perintah resminya.
Dan sebagai gantinya, aku ingin setiap masjid menjadi tempat yang penuh keberkahan, di mana jamaah bisa benar-benar merasakan kedamaian. Selain itu, Sultan juga mengirimkan bantuan untuk masjid-masjid, berupa mushaf Al-Quran, karpet baru, dan makanan berbuka untuk masyarakat. Semua orang bersyukur. Abu Nawas dan Sultan, sebuah percakapan yang mendalam. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Kali ini bukan karena masalah, tetapi untuk jamuan khusus bersama Sultan. Saat Abu Nawas tiba, Sultan menyambutnya dengan hangat. Abu Nawas, aku selalu kagum dengan caramu menyelesaikan masalah. Kau bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang besar. Katakan padaku, bagaimana caramu selalu tahu cara menghadapi orang-orang yang licik? Abu Nawas tertawa kecil. Baginda, dunia ini penuh dengan orang-orang yang ingin mencari jalan pintas, baik dalam urusan dunia maupun ibadah. Aku hanya menggunakan sedikit akal dan lebih banyak hati dalam melihat sesuatu. Sultan mengangguk. Dan bagaimana kau tahu bahwa wazir menyalahgunakan tarawih kilat demi kepentingannya sendiri? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, orang yang benar-benar tulus dalam ibadah tidak akan pernah mengorbankan kualitas demi kuantitas. Ketika seseorang terlalu bersemangat mengajak orang lain melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, aku selalu curiga, pasti ada sesuatu yang ingin ia tutupi. Sultan tertawa. Abu Nawas, andai semua penasihatku secerdas engkau. Mereka berdua tertawa bersama. Pelajaran berharga dari kisah ini. Dari kejadian ini, ada banyak pelajaran berharga yang bisa diambil. 1. Sholat bukan sekadar ritual, tetapi harus dilakukan dengan hati yang tenang dan penuh kesadaran. 2. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa seringkali kehilangan maknanya. 3. Orang yang cerdas bukan hanya yang banyak bicara, tetapi yang bisa membuka mata orang lain dengan kebijaksanaannya. 4. Keikhlasan dalam ibadah lebih penting daripada sekadar jumlah atau kecepatan. 5. Pemimpin yang baik adalah yang mau mendengarkan rakyatnya dan mengambil tindakan yang adil. Malam itu, seluruh desa merasakan perubahan besar. Mereka tidak lagi berlomba-lomba menyelesaikan sholat secepat mungkin, tetapi lebih menikmati setiap rakaat dengan penuh khusyuk. Dan tentu saja, mereka semua sepakat bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kelicikan cerdas Abu Nawas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Begitulah kisah seru kita kali ini. Dari perdebatan tarawih kilat, hingga terbongkarnya rahasia di istana, kita belajar bahwa ibadah bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kedekatan dengan Allah. Jangan lupa, hikmah bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang Abu Nawas yang terkenal kocak tapi penuh kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton story Abu Nawas. Jangan lupa like,